Darendra Arestama Alexander merupakan anak kelas 3 menengah atas di SMA Tunas Harapan. Parasnya yang tampan membuat dia disukai banyak wanita. Tak hanya satu angkatannya saja yang menyukainya. Namun, adik kelasnya juga banyak yang menyukai Ares, terutama para murid perempuan. Ares yang setia tentu tidak pernah melirik ke arah mereka semua. Dia tetap setia pada satu wanita yang saat ini masih menjadi kekasihnya. 2 tahun sudah mereka menjalin hubungan sejak dari duduk di bangku kelas 1 hingga sekarang masuk ke kelas 3 SMA. Mereka masih bersama, bahkan satu kelas. Nadine Azmaira yang sering dipanggil Nadine merupakan kekasih Ares dari kelas 1 hingga sekarang. Nadine berasal dari keluarga yang biasa saja. Ayahnya seorang PNS dan ibunya hanya ibu rumah tangga. Tapi Ares tidak mempermasalahkan itu semua. Nadine yang baik dan juga seru membuat Ares nyaman berada di dekatnya. Melody Atmaja merupakan sahabat Ares dari SMP, namun diam-diam Melody menyukai Ares. Ares tak tahu kalau Melody menyukainya. Pasalnya, selama ini hubungan dia memang akrab. Jadi, Ares merasa tidak ada yang aneh dengan sikap Melody kepadanya. Namun, tanpa Ares sadari, selama ini Melody mencoba merusak hubungan Ares dengan Nadine tanpa sepengetahuan Ares. Dia sudah mencobanya beberapa kali tapi tidak berhasil. "Hei anak singa, lagi ngapain?" sapa Ares sambil duduk di sebelah sang kekasih. Nadine menoleh sambil melihat ke arah Ares sambil melototkan matanya, tak terima dipanggil anak singa. Bukannya takut, malah membuat Ares gemas. "Dasar anak macan," ketus Nadine dan Ares pun tertawa terbahak. Nadine memukul lengan Ares karena kekasihnya itu menertawakannya. "Ampun sayang, ampun," mohon Ares sambil memegangi lengan Nadine. "Siapa suruh ketawa?" saut Nadine dengan sebal. Ares menghentikan tawanya dan merapikan rambut kekasihnya yang sedikit berantakan. "Ayo ke kantin," aja Ares. "Males, aku di sini aja," tolak Nadine sambil merebahkan kepalanya di atas meja. "Kenapa? Tanya Ares. "Males jalan, capek," jawab Nadine alasan. "Dasar pemalas," ujar Ares sambil mencubit pipi Nadine. "Sakit, sudah sana ke kantin aja. Aku tak apa sendirian di sini," ucap Nadine. "Ya sudah, kalau begitu mau nitip apa? Biar nanti aku belikan," tanya Ares. Nitip jus jeruk aja boleh?" jawab Nadine. "Boleh, gak mau makan sekalian?" tawar Ares lagi. Nadine menggelengkan kepalanya tidak mau. Dia masih kenyang karena tadi pagi kebetulan dia sudah sarapan cukup banyak. Ares mengajak rambut Nadine dengan gemas dan keluar dari kelas menyusul teman-temannya yang sudah lebih dulu ke kantin. Setelah memesan makanan, barulah Ares menghampiri teman-temannya. "Nadine mana?" tanya Kenzo, teman Ares. "Tidak ikut, lagi males jalan katanya," jawab Ares sambil duduk di kursi kosong. "Ada-ada aja tuh bocah, biasanya paling semangat kalau diajak ke kantin," timpal Dava. "Biarin aja, daripada dipaksa nanti yang ada ngambek. Kita-kita juga nanti yang repot," ucap Kenzo yang sudah hafal betul dengan sifat Nadine. Nadine menjadi satu-satunya perempuan di geng Ares. Pembawaan Nadine yang selalu ramai membuat Kenzo dan Dava suka dengan Nadine. Suka dalam berteman ya. Karena mereka berdua tahu kalau Nadine sudah menjadi milik Ares dan mereka tidak mungkin merebutnya. Sedangkan Melody, meskipun mereka tahu kalau dia sahabatnya Ares,
Tapi Kenzo dan Dava tetap tidak menyukainya. Menurut mereka tuh Melody itu terlalu munafik. Melihat dari gerak-geriknya, mereka tahu kalau Melody menyukai Ares. Tapi sudah berulang kali mereka memberitahu sahabatnya, tapi Ares tidak pernah percaya. Tak lama datanglah Melody menghampiri mereka dan duduk di sebelah Ares. "Boleh aku gabung?" tanya Melody seakrab. "Kamu sudah duduk, ngapain nanya lagi?" saut Kenzo dengan ketus. "Maaf kalau aku mengganggu," ucap Melody sedih. Melody berniat beranjak dari tempat duduknya, namun tangannya dicekal oleh Ares. "Duduklah, gak usah kekanak-kanakan, Kenzo hanya bercanda," ucap Ares sambil melototi Kenzo agar berhenti menyinggung Melody. Kenzo merotasi bola matanya dengan malas. Ia tahu kalau itu hanya akal-akalan Melody saja supaya dibela Ares. Dalam hati, Melody bersorak senang mendapatkan pembelaan dari Ares. Dia mendudukkan kembali bokongnya di sebelah Ares. Makanan mereka pun datang dan mereka mulai menyuapkan makanannya ke dalam mulutnya. Res, boleh aku minta bakso kamu nggak? Dikit aja, kayaknya enak deh," pinta Melody modus. "Kamu kan punya makanan sendiri," ujar Ares sambil mengunyah baksonya. "Tapi punyaku nasi goreng bukan bakso," ucap Melody manja. "Terus kenapa tadi pesannya nasi goreng bukan bakso? Aneh." Celetuk Dava merotasi bola matanya jengah. Karena tidak ingin ribut, akhirnya Ares memberikan 2 buah baksonya ke dalam mangkok Melody. "Terima kasih," ucap Melody tersenyum. Mereka kembali diam dan fokus menghabiskan makanannya. "Ayo kita ke kelas, kasihan Nadine kelamaan nunggu minumannya," ajak Kenzo selesai menghabiskan makanannya. Ares mengangguk setuju. Berbeda dengan Melody, dia mengepalkan tangannya tidak suka. "Tapi Res, makananku belum habis nih," rengek Melody berharap Ares mau menemaninya. "Maaf Mel, tapi aku harus segera balik ke kelas," ucap Ares tak ingin membuat kekasihnya terlalu lama menunggu. "Ya udah deh," ujar Melody pasrah. Ares menepuk bahu Melody lalu pergi meninggalkan Melody. Nadine lagi. Kenapa selalu wanita itu yang mereka perhatikan?" Gerutu Melody sambil meremat sendok yang ia pegang. "Ya elah, nih bocah malah tidur," ucap Dava ketika sampai di ruang kelas dan ia melihat Nadine merebahkan kepalanya di atas meja sambil memejamkan matanya. Ares mendekati Nadine dan mengusap pipinya dengan lembut. "Sayang, bangun," panggil Ares. Nadine merasa terusik akibat sentuhan tangan Ares di pipinya. Nadine pun mengerjapkan matanya. Ia melihat kekasihnya dan juga temannya sudah ada di hadapannya. "Kalian sudah kembali?" tanya Nadine seraya menegakkan duduknya. "Sudah, maaf lama ya," ucap Ares sambil memberikan jus jeruk pesanan Nadine. Tak hanya itu, Ares juga membelikan batagor untuk Nadine karena takut kekasihnya itu lapar. "Kenapa ada batagor juga? Kan aku cuma pesan jus jeruk aja," tanya Nadine bingung. "Biar kamu nggak lapar, soalnya kamu kalau lapar berisik," saut Kenzo membuat Nadine mengerucutkan bibirnya. Kebiasaan Nadine kalau lapar pasti tantrum kayak bocah bayi. Makanya sebisa mungkin Ares menyuruh kekasihnya makan agar tidak lapar. Kalau Nadine sedang malas makan, Ares yang akan menyiapkan cemilan untuk kekasihnya itu. "Sudah, cepat makan, nanti keburu jam istirahat habis," titah Ares. "Tapi aku tidak lapar," ujar Nadine. "Simpen aja buat nanti," kata Ares. Nadine mengangguk. Setelah meminum minumannya, Nadine memasukkan batagornya ke dalam laci. "Nanti malam mau ikut nggak?" tanya Ares kepada Nadine. "Mau kemana?" Nadine bertanya balik. "Mau nonton balap sama mereka," jawab Ares sambil menunjuk ke arah kedua temannya. "Ikut, tapi jemput ya." "Iya, nanti dijemput."
Jam istirahat pun habis. Guru pun masuk ke dalam kelas dan mereka mulai fokus mengikuti pelajaran. Jam sekolah habis. Mereka berbondong-bondong keluar dari kelas. Seperti biasa, Ares akan mengantar Nadine pulang terlebih dahulu. Tapi sebelum mengantar pulang kekasihnya, Ares disuruh ayahnya untuk menjemput adiknya di sekolahnya. Ara sudah duduk di kelas 1 SMA. Tapi anak itu tidak mau satu sekolah dengan sang kakak. Alasannya karena tidak mau terus-terusan diawasi kakaknya. Jadi, Nevan menyekolahkan putrinya di sekolah yang berbeda dengan putranya. Kita jemput Ara dulu, tanya Nadine saat mereka berdua sudah berada di dalam mobil milik Ares. Iya, sopirnya lagi antar ibu, jadi tidak ada yang jemput dia. Jawab Ares mulai melajukan mobilnya menuju ke sekolah Ara yang tak jauh dari sekolah Ares. Terlihat Ara sedang menunggunya di depan sekolah bersama teman-temannya. Anak itu selalu saja berantakan. Dia perempuan, tapi kenapa tidak ada anggun-anggunnya sih? Gerutu Ares sambil memperhatikan adiknya dari kejauhan yang sedang mengobrol dengan teman-temannya yang kebanyakan tuh laki-laki. Nadine tertawa kecil melihat penampilan Ara yang sudah berantakan. Bajunya sudah tidak dimasukkan lagi, dasinya sudah hilang entah kemana. Tapi meski begitu, Nadine tetap suka sama Ara. Dia sudah menganggap Ara seperti adiknya sendiri. Karena memang Nadine tidak punya adik, karena dia tuh anak tunggal. Tapi aku suka, dia cantik dan lucu, saut Nadine. Nadine sudah sering bertemu Ara, sehingga tahu gimana Ara. Ara memang cantik, tapi sedikit tomboy. Tin, tin. Dari kejauhan, Ara menoleh, lalu menghampiri mobil kakaknya sambil melambaikan tangannya kepada teman-temannya. Kenapa kakak yang jemput? Memangnya Pak Ali kemana? Tanya Ara ketika sang kakak menurunkan kaca mobilnya. Cepat masuk, kita harus antar Kak Nadine dulu, Tita Ares. Ada Kak Nadine cantik. Sapa Ara cengengesan. Dia baru sadar kalau ternyata kakaknya tidak sendiri. Aras masuk ke dalam mobil sang kakak dan duduk di kursi penumpang. Sudah berulang kali kakak katakan jangan berteman sama mereka, tapi masih saja kamu berteman dengan mereka. Dia itu pria, Dek. Jangan sampai kakak adukan sama ayah ya. Omel Ares posesif. Dari kecil, Ares paling tidak suka melihat adiknya didekati pria lain selain keluarganya. Saat SMP, Ares pernah menemui teman-teman adiknya, terutama yang laki-laki, dan mengancamnya agar menjauhi adiknya. Dan alhasil mereka semua menjauhi Ara. Ara tidak bisa marah karena sang ayah membela sang kakak. Kenapa sih kak? Kan Ara cuma berteman. Kak Nadine aja boleh temenan sama kakak. Kenapa Ara tidak boleh berteman sama yang lain? Saut Ara tidak terima. Ara, Kak Nadine itu kekasih kakak, bukan teman kakak jika kau lupa. Balas Ares. Itu malah lebih parah kan? Masih sekolah tapi sudah pacaran. Giliran Ara yang temenan tidak boleh. Saut Ara tidak mau kalah. Ares mendengus kesal. Adiknya selalu saja menjawab ucapannya. Kak Nadine kenapa mau pacaran sama Kak Ares sih? Dia kan ngeselin dan juga posesif, tanya Ara dengan heran. Kak Ares baik kok, makanya Kak Nadine dibolehin sama orang tua Kak Nadine untuk deket sama Kak Ares. Puji Nadine membuat Ares menjadi besar kepala. Tuh, negerin. Kakak tuh ngelakuin semua ini demi kebaikan kamu, Dek. Jangan zaman sekarang cowok itu banyak yang modus, timpal Ares. Berarti Kak Ares modus doang dong sama Kak Nadine. Kakak kan cowok, ceplos Ara. Nadine langsung menoleh dan memelototi kekasihnya. Bener begitu Ares? Tanya Nadine dengan galak. Bukan begitu sayang, mana pernah aku modusin kamu sih? Aku tuh bener-bener sayang sama kamu, ucap Ares gelagapan. Tapi tadi kamu bilang semua cowok itu modus, ketus Nadine.
Di bangku belakang, Ara tertawa cekikikan melihat kakaknya dimarahin kekasihnya. Panik enggak? Panik enggak? Paniklah, masa enggak? Seloroh Ara terbahak. Adira Ara, diam atau kakak turunkan kamu di sini, ancam Ares. Ara melipat bibirnya karena takut dengan ancaman kakaknya. Kalau kamu turunkan Ara, aku juga ikut turun, saut Nadine membela Ara. Iya sayang, tidak, tadi aku cuma bercanda. Aku tidak serius menurunkan dia, ucap Ares pasrah. Tidak apa, tanya Nadine memastikan. Tidak jadi nurunin Ara, saut Ares sambil menghela nafas. Ara menahan tawanya melihat kakaknya tak berkutik di depan kekasihnya. Kak Nadine memang terbaik, ucap Ara dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Ara mencium pipi Nadine, mata Ares pun membola. Pasalnya, selama 2 tahun dia pacaran sama Nadine, belum pernah sekalipun dia mencium kekasihnya itu. Tenang aja, kakak akan membelamu. Kalau kamu dibully sama Kak Ares, kasih tahu sama kakak, ucap Nadine. Siap Kak Nadine, seru Ara girang. Kini dia tahu kelemahan kakaknya. Ares mencebikkan bibirnya dengan kesal. Bukannya membela dirinya, kekasihnya itu justru berkoalisi dengan adiknya. Tak terasa mobil yang dikendarai Ares tiba di depan rumah Nadine. Kalian mau mampir dulu nggak? Tawar Nadine. Tidak, aku langsung jalan aja. Nanti malam aku jemput ya, ujar Ares. Baiklah, kalian hati-hati ya, ucap Nadine dan keluar dari mobil Ares. Pindah depan dek, kakak bukan sopir kamu, Tita Ares setelah melihat kekasihnya keluar dari mobil. Enggak mau Ara mager pindahnya, tolak Ara yang sudah merebahkan tubuhnya di kursi belakang. Pindah atau kita tidak jadi pulang. Ares sepertinya hobi mengancam adiknya. Dasar tukang ngancam orang, awas ya nanti Ara adukan sama ayah biar tahu rasa. Gerutu Ara sambil melangkahkan kakinya pindah ke bangku depan sebelah kemudi. Kenapa tidak keluar dulu sih? Kesal Ares dengan tingkah adiknya. Lama kak, udah cepetan pulang. Ara udah lapar nih, saut Ara. Mobil Ares melaju menuju ke mansion Diaskara. Mereka masih tinggal di rumah Diaskara, kecuali Kalingga yang sudah tinggal di rumahnya sendiri, yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Nevan pernah berniat pindah ke rumahnya sendiri bersama keluarga kecilnya. Namun Eros dan Shera tidak mengizinkannya. Alasannya dia sudah lama jauh dari Anika dan sisa umurnya sekarang dia tidak mau lagi berjauhan dengan putrinya. Dan Nevan memaklumi hal itu. Assalamualaikum, Ara cantik, sudah pulang nih, teriak Ara ketika masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jangan teriak-teriak sayang, ini rumah bukan hutan, tegur Anika. Hehehe, Ara kira nggak ada orang, makanya Ara teriak, saut Ara cengengesan. Ara menghampiri ibunya dan menyalami tangan sang ibu. Ayah mana bu? Tanya Ara. Ya ampun dek, memangnya ini jam berapa? Jam segini mah, ayah masih sibuk di kantor, saut Ares dan mencium punggung tangan ibunya. Ada apa nyari ayah? Tanya Anika kepada anak perempuannya. Gak ada apa-apa, cuma kangen aja sama ayahku yang keren itu, jawab Ara dengan asal. Gak jelas nih anak, ucap Ares sambil menoyor kepala adiknya. Abang, jangan toyor-toyor kepala adiknya tegur Anika mengusap kepala putrinya. Aram menjulurkan lidahnya mengejek kakaknya. Susah kalau berurusan sama kesayangan mah. Selalu saja ada yang belain, decak Ares. Tentu saja, gak tahu apa. Kalau Ara ini cucu perempuan satu-satunya di keluarga dia sekarang. Dan nomor 2 di keluarga Alexander, saut Ara dengan sombong. Anika menggelengkan kepalanya melihat perdebatan adik kakak tidak ada yang mau mengalah. Sudah sana ganti baju terus makan siang, perintah Anika. Mereka berdua patuh dan langsung menuju ke kamarnya yang ada di lantai 2. Bersambung.